Definisi akad. Menurut para ahli hukum Islam atau jumhurul ulama, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Habaliyah juga mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. Dalil yang memperbolehkan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama terdapat pada hadis riwayat Hakim yang berbunyi al-muslimuna ala syurutihim wasulhu jaizun bainal muslimin. Muslim itu terikat dengan persyaratan yang dibuat oleh mereka. Mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan antara sesama. Syarat dan rukun akad ada 3. Yang pertama, al-aqidain. Apa itu al-aqidain? Dua pihak atau lebih yang melakukan akad adalah 2 orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Intinya dilakukan oleh 2 belah pihak agar syarat tersebut menjadi sah. Setelah itu ada maqud alaih. Apa itu maqud alaih? Yaitu objek akad atau transaksi. Agar suatu akad dipandang sah, objeknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah ada pada waktu akad diadakan. Yang kedua, dapat menerima hukum akad. Yang ketiga, dapat ditentukan dan diketahui. Yang keempat, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Itu adanya waktu yang telah diadakan, menerima hukum akad secara jelas dan diketahui, dan diserahkan pada waktu yang ditentukan. Setelah itu ada sigot al-aqd, yaitu lafaz sigot dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sigot akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Ya, intinya itu sebagai ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan, isyarat, dan tulisan. Setelah itu ada syarat sah akad. Perjanjian atau akad harus memenuhi persyaratan agar terjadi sahnya suatu transaksi. Yang pertama, syaratnya terbentuknya akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya tersebut batal. Intinya kalau salah satu syarat tadi tidak ada, berarti dikatakan akad tersebut batal. Yang kedua, syarat sahnya akad yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi. Misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dan dalam keadaan demikian akad tersebut. Selanjutnya, setelah tadi membahas mengenai syarat, kita lanjut ke jenis-jenis akad yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, perjanjian riba. Kita tahu riba itu kan haram. Riba adalah praktik memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha atau nilai tambahan yang nyata. Islam melarang riba karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Intinya itu ada tambahan dari kedua belah pihak yang tidak jelas.
Jenis riba ada dua. Yang pertama, riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu penambahan nilai pada utang yang harus dibayar di masa depan. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl yaitu pertukaran barang sejenis dengan nilai atau kuantitas yang tidak setara. Berikut dalil Al-Quran tentang larangan riba yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Berikut contoh riba nasi'ah pada saat peminjaman uang 100.000 pada bulan November dan dikembalikan 110.000 pada bulan Desember. Itu kan ada kelebihan 10.000, ada jatuh telat tempo pembayaran. Setelah itu ada contoh dari riba fadl, yaitu perumpamaan kurma kualitas bagus sebesar 1 kilo yang ditukar dengan kurma kualitas sedang sebesar 2 kilo. Kelebihan 1 kilo ini disebut riba fadl. Setelah itu ada goror. Goror merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, di mana salah satu pihak tidak mengetahui dengan jelas objek transaksi atau konsekuensi dari perjanjian tersebut. Hal ini dianggap tidak adil dan dilarang dalam Islam. Yang ketiga ada perjanjian maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah segala bentuk perjudian yang melibatkan pengambilan harta tanpa usaha yang sah. Islam melarang perjudian karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial.